pada video kali ini Bundo mau bikin rendang asli Minang. Jadi bagaimana cara bikin rendangnya? Yuk kita bikin rendang sama-sama. Daging 1 kilo. Ini bagian paha kita potong seperti ini. Jadi kalau rendang itu biasanya dagingnya kotak-kotak. Santan dari 3 butir kelapa tua kurang lebih 1/4 liter. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat 1 kg rendang yaitu sekitar 250 gram cabai keriting, 250 gram bawang merah, 150 gram bawang putih, kurang lebih 4 cm lengkuas, kemudian 2 cm jahe, 3 butir kemiri. Nah, ini kemirinya udah lepas, daun kunyit, kemudian ditambah dengan 2 batang serai, belum saya tampilkan di sini. Daun jeruk. Ini kecil-kecil jadi sekitar 5 lembar lah. Untuk rempah-rempahnya atau biasa kalau disebut untuk ambun-ambun itu ada 1 sendok teh penuh ketumbar, dikasih merica sedikit atau setengah sendok teh lah merica, kemudian sedikit lada hitam, biji pala setengah, 5 butir cengkeh, 5 butir kapulaga yang kecil-kecil, kemudian 2 butir bunga lawang atau bunga peka, lalu jintan setengah sendok teh, kemudian sedikit adas manis, lalu ditambahkan dengan 1 batang kayu manis. Ini akan kita sangrai dulu, kemudian baru kita haluskan. Rempah-rempah ini sebenarnya kalau nggak disangrai juga nggak apa-apa. Malah ada juga yang dihaluskan hanya lada, ketumbar, lada hitam, jintan, adas manis, dan pala. Sedangkan yang cengkeh, kapulaga, bunga lawang, kemudian kayu manis hanya dimasukkan saja. Intinya itu adalah bahan-bahan utama seperti cabai, kemudian bawang merah, bawang putih. Ini dengan bahan ini aja sebenarnya rendangnya udah bisa jadi, dengan ditambah lengkuas dan jahe, kemudian dedaunan. Nah, tapi untuk menambah aroma, cita rasa, maka ditambahkanlah rempah-rempah ini. Oh iya, untuk bumbu tadi saya tambahkan asam kandi 1 biji. Ini palanya saya parut menggunakan parutan keju biar lebih cepat halus dan merata pada saat disangrai. Rempah-rempah ini sebenarnya jika disangrai terlebih dahulu dia akan lebih mudah untuk dihaluskan. Ini ya bun, hasil ambun-ambunnya. Untuk dedaunan, daun kunyit dan daun jeruk semuanya saya iris-iris tipis seperti ini. Sekarang kita haluskan dulu bawang merah, kemudian bawang putih, lalu lengkuasnya juga dihaluskan, namun sebelumnya saya iris-iris terlebih dahulu agar nantinya tidak terlalu berserat. Kita haluskan bukareh atau kemiri, kemudian langkueh atau lengkuas, kemudian supadeh atau jahe. Kemudian semuanya kita blender sampai halus. Cabenya juga di blender sampai halus. Pertama-tama kita masukkan santannya. Santan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas kelapa. Apabila kelapanya kurang tua, maka nanti akan kurang minyaknya. Juga dadaknya. Mulai mendidih ya bun, jadi kalau sudah mulai seperti ini pinggiran-pinggiran ini harus kita bersihkan, karena kalau tidak dibersihkan nanti dia akan menguning atau dia menghitam, kayaknya dia jadi gosong. Nah ini kalau bercampur dengan santan yang ada di bawahnya dia akan menjadi pahit. Ini udah hampir 1 jam ya, tetap diaduk terus, jangan sampai nanti dia pecah santan.
Ini tambahan aja sih dari Bunda. Kalau misalnya bikin rendang, cabenya yang di blender itu harus halus. Karena kalau misalnya dia tidak halus, dia akan seperti ini. Nih. Atau enggak biji cabenya enggak halus. Nah, biji cabai itu kan susah hancur. Kalaupun rendangnya sudah jadi, nanti biji cabenya itu tetap akan kelihatan putih-putih. Ini minyaknya tidak terlalu banyak ya Bun. Salah satu penyebab minyak tidak keluar saat kita merendang adalah kelapa yang tidak tua. Jika minyaknya kurang, ini akan mengganggu proses pematangan pada daging. Jadi pastikan kembali ya Bun, untuk membeli kelapa, pastikan kelapanya kelapa yang tua dan tidak perlu dikikis kulit arinya. Ini sudah lebih dari 2 jam, namun minyaknya belum begitu banyak yang keluar. Maka jika seperti ini, segera masukkan saja Bun dagingnya, daripada nanti dagingnya tidak empuk. Oh iya, rempah atau ambun-ambunnya kita masukkan dulu ya Bun. Nah, sekarang kita masukkan dagingnya sedikit demi sedikit, dan jangan lupa garamnya juga kita masukkan ya. Setelah 25 menit sejak daging dimasukkan, akhirnya minyaknya perlahan mulai keluar juga sedikit demi sedikit. Api kompor yang semula sedang mulai dikecilkan sedikit ya Bun, menjadi api sedang cenderung kecil. Ini sesekali ditinggal juga udah nggak apa-apa, karena nggak akan pecah santan lagi. Sesekali perlu kita bersihkan pinggiran-pinggiran wajannya agar tidak gosong, dan diaru bagian bawahnya agar tidak ada yang lengket. Kita memasuki proses kalio ya Bun. Ini sudah lebih dari 4 jam ya Bun, dan ini bisa dianggap sudah jadi ya, hanya saja dia masih berbentuk rendang basah namanya, atau istilahnya sampai kalio. Banyak juga yang suka hanya sampai dengan proses seperti ini aja, jadi tidak terlalu kering. Namun jika kita ingin rendang itu lebih tahan lama, kita harus lebih mengeringkannya lagi daripada ini. Nah, untuk proses pengeringan atau marandang, kita kecilkan apinya ya Bun. Nah, ini sudah lumayan mengering ya Bun. Memang tidak begitu hitam karena tadi itu kelapanya kurang tua dan minyaknya kurang. Salah satu fungsi dari minyak yang keluar dari santan kelapa tadi adalah untuk menghitamkan rendang kita juga. Namun kalau misalnya dikeringkan kembali, lama-lama juga bisa menghitam. Oke bunda-bunda, sampai di sini dulu video cerita Bunduk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.